Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Asri Aitko. Hari ini aku mau nge-review salah satu drama Korea bertema zombie yang juga lagi banyak ditonton sama orang-orang karena si zombinya itu emang lumayan beda daripada zombie-zombie yang biasa kita lihat di drama Korea sebelumnya gitu. Drama apakah itu? Yaitu drama Korea Happiness. Jadi Happiness ini tuh diperankan sama Han Hyo Joo, seorang aktor Korea yang aku suka banget sejak dia jadi tamu di salah satu variety show favorit aku, yaitu Il Bak-il yang season ketiga. Di sini dia berperan sebagai Yoon Se-bom yang beradu akting dengan Park Hyung-sik yang memerankan tokoh yang bernama Jung Yi-hyun. Nah, mereka berdua ini adalah sebagai karakter utama yang ceritanya memiliki basic bela diri gitu karena mereka juga berprofesi sebagai anggota kepolisian. Yang satu detektif dan yang satu lagi adalah polisi yang khusus menangani masalah-masalah teroris gitu. Jadi dua-duanya ini tuh emang punya power dan juga keberanian yang kuat gitu, sehingga mereka ini tuh yang paling terekspos juga di drama Korea ini sebagai orang-orang yang pemberani yang melawan atau menaklukkan zombie-zombie ini. Cuman cara yang mereka pilih itu bukan ngebunuh, karena zombie-zombie yang ada di drama Korea Happiness ini tuh seperti aku tadi bilang beda sama zombie-zombie yang lainnya, karena di sini zombinya ini tuh bisa sadar gitu di beberapa waktu. Jadi kayak bisa jadi manusia normal lagi meskipun mereka di tubuhnya itu tuh udah ada virus yang merusak otaknya gitu. Si virusnya ini sebenarnya sumbernya adalah dari sebuah obat yang mereka konsumsi. Kalau aku nggak salah ini tuh buat bikin bugar dan lain-lain gitu. Atau ini aku lupa sih, entah ini tuh obat yang mereka pakai untuk obat COVID juga atau enggak gitu. Soalnya drama Korea Happiness ini tuh ceritanya adalah masa depan setelah era COVID ini tuh berakhir. Nah, di sisi lain ada juga kayak ilmuwan gitu. Pokoknya orang-orang yang mengembangkan obat untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena virus ini, atau supaya orang-orang itu bisa punya antibodi gitu biar kuat ketika mereka akhirnya terserang. Karena cara si zombie ini tuh menularkan penyakitnya adalah dengan menggigit orang-orang biar mereka itu bisa dapat darah segar gitu dari orang-orang yang belum terinfeksi. Tapi orang-orang yang hanya sekedar tercakar juga bisa aja mereka itu tuh terkena infeksi sehingga akhirnya berubah jadi zombie gitu. Dan si zombinya ini tuh mengincar darah ketika mereka benar-benar haus, dan si rasa hausnya ini tuh cuman bisa diobatin sama darah gitu. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir secara cerita ini tuh bisa aja dijadiin film seperti yang kita lihat di film Korea Alive. Dan kalau formatnya dibikin kayak film kayak gitu, menurut aku bakalan lebih seru sih, karena si ketegangannya itu tuh bisa kita dapetin cara intens gitu. Kalau di dalam bentuk drama kayak gini kan nggak selalu menegangkan gitu, tapi justru ternyata itu sih yang logisnya. Karena jujur di tengah-tengah aku itu udah mulai agak-agak sempet bosen karena ceritanya itu ya gitu-gitu aja. Jadi mereka kan ceritanya diisolasi di sebuah apartemen gitu di rumah mereka, jadi nggak boleh keluar kemanapun. Nah, di apartemen itu tuh ada yang terinfeksi, ada yang enggak gitu. Jadi setiap hari, setiap episode ceritanya itu tuh selalu hampir sama gitu. Jadi mereka itu tuh mencegah supaya orang-orang yang terinfeksi ini tuh nggak langsung dibunuh sama sekelompok orang, tapi mereka juga harus mempertahankan diri mereka untuk tidak terinfeksi gitu. Jadi itu sih yang membuat aku itu tuh lumayan bosen di tengah-tengah, tapi ternyata kebosanan itu juga lah yang bikin si drama Korea ini lebih realistis, karena penanganannya itu tuh seperti mereka memperlakukan orang-orang yang terinfeksi COVID gitu. Jadi ada periode lockdown, ada periode ketika si lockdownnya itu tuh terkesan mau dicabut, tapi ternyata ketika ngelihat pasien yang semakin bertambah, si lockdownnya itu tuh kayak diperpanjang lagi gitu. Mereka itu tuh bener-bener gak bisa kemana-mana, dan karena gak bisa kemana-mana, pada akhirnya bukan hanya manusia ngelawan virus, tapi manusia lawan manusia juga gitu. Ya seperti yang kita lihat di era pandemi COVID aja kayak gitu. Pokoknya kita bisa ngerasain bagaimana kejenuhannya karena dihadapkan di situasi yang serba nggak pasti gitu. Terus kita juga kayak ikut-ikutan nunggu ini kira-kira progres obatnya itu tuh udah sejauh apa gitu. Sementara kayak bahan makanan udah pada habis, terus juga para tetangganya itu tuh kayak udah meluap-luap emosinya karena sama-sama kayak terhimpit gitu situasinya. Jadi menurut aku drama Korea yang satu ini tuh justru kayak mendokumentasikan kehidupan selama pandemi gitu. Meskipun si virusnya ini tuh dijadikan dalam bentuk zombie gitu, tapi sebenarnya orang-orang yang terkena juga gelagatnya hampir sama. Jadi kayak misalkan kan sebelum mereka minum darah manusia itu tuh mereka nggak terlalu terlihat terinfeksi gitu ya. Jadi mereka itu tuh berusaha banget untuk nggak menunjukkan bahwa mereka itu kehausan gitu. Jadi seperti kayak orang-orang yang terkena COVID pas di publik itu tuh nggak menunjukkan kalau dia itu pengen batuk banget gitu. Jadi ditahan-tahan banget rasa hausnya gitu. Dan juga seperti halnya COVID, si virus zombie ini juga nggak mandang karakter. Jadi ada orang-orang yang kita kesel banget, tapi dia itu sehat-sehat aja gitu. Sementara orang yang baik kena gitu virusnya, sampai nyawa mereka itu tuh terancam. Dan selain kayak memotret kehidupan selama pandemi COVID,
COVID, film Happiness ini juga kayak mengkritisi hal-hal yang mungkin aja terjadi di situasi pandemi yang kita rasain sekarang gitu. Karena di sini juga ada scene-scene ketika pemegang kekuasaan itu tuh mau mengambil keputusan. Jadi mereka itu tuh kayak mengambil keputusan yang sekiranya bisa bermanfaat untuk diri mereka gitu dan golongannya. Terus juga keputusan-keputusan yang mereka ambil itu tuh kadang-kadang nggak manusiawi atau banyak hal yang mereka sembunyikan sebenarnya dari publik gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kayak drama Korea yang mengkritik pengambil keputusan tapi disampaikan dengan cara yang imajinatif kayak gini. Jadi meskipun aku di tengah-tengah lumayan bosen, tapi sebenarnya aku tetap penasaran juga untuk nonton karena pengen tahu juga gitu gimana mereka bisa mendapatkan obat dan gimana mereka mengakhiri virus ini gitu. Terus sebenarnya di awal-awal aku tuh kurang suka sih sama karakternya si Sebom karena dia itu terkesan gerasa-gerusu banget, kayak terlalu heroik tapi terlihatnya itu tuh tanpa persiapan gitu. Karena kan sebenarnya dia juga bisa aja jadi korban gitu. Cuman yang bagusnya adalah di drama Korea ini karakter dia yang kayak gitu tuh udah terjawab dan udah jadi realistis karena di episode pertama pun ada adegan yang dia itu emang orangnya nekat banget gitu. Jadi setiap kali aku kesel sama karakternya langsung ingat lagi, ya iya sih, soalnya di episode pertama pun dia itu emang nekat banget gitu, heroik, jadi termaafkan. Nah intinya menurut aku ini salah satu drama Korea yang cukup realistis juga, makanya mungkin ini salah satu drama Korea yang banyak orang tonton juga. Meskipun kalau aku pribadi sebenarnya nggak begitu suka banget kalau misalkan 1-10 nilai aku untuk drama Korea ini mungkin 7,5 ya. Yang lagi aku suka banget di periode ini adalah drama Korea One Ordinary Day yang udah aku review juga. Kalau misalkan kamu pengen tahu tipe drama Korea yang lagi aku suka sekarang, coba tonton dulu reviewnya yang itu. Nah oke, kayak gitu aja untuk drama Korea Happiness ini. Gimana? Aku juga pengen tahu dong pendapat kamu yang udah nonton, apakah suka sama drama Korea Happiness ini? Atau kalau yang belum nonton, apakah tertarik untuk nonton? Kalau misalkan mau nonton, sekarang udah bisa sih, karena pas aku rekaman sekarang ini ada 2 episode yang belum tayang, jadi kamu bisa maraton dan langsung ngeberesin semuanya gitu biar nggak penasaran. Oke, kayak gitu aja, sampai ketemu di video aku yang lain. Dah!